pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi Paskah. Ayo, kita buat video persembahan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh bernyanyi, boleh menari, atau membuat hiasan, membuat gambar, boleh. Atau mau berpuisi, mau berdoa, mau bercerita, juga oke. Posisi kamera landscape selama 1 menit. Semangat!
Kebangkitan merupakan pembuktian bahwa Yesus melampaui kuasa-kuasa di dunia, bahkan kuasa maut sekalipun. Marilah kita bersukacita karena harapan baru akan kehidupan dan keselamatan telah Tuhan nyatakan bagi kita. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Di pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah menjadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita nyatakan pengakuan kita bahwa ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. Pada hari Paskah yang penuh kemenangan ini,
Kita datang dan merayakan keagungan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari yang agung ini, kita berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Umat Tuhan, mari kita bersukacita. Haleluya! Haleluya, haleluya. Yesus adalah Tuhan semesta alam. Dialah Raja dari segala ciptaan. Pada hari yang kudus ini, seseorang yang dinyatakan mati telah menang dan bangkit dari kubur. Umat Tuhan, mari kita bersukacita. Haleluya! Haleluya, haleluya. Yesus telah mati dan bangkit. Pada hari yang kudus ini, kita merayakan kehidupan baru dalam kebangkitan Kristus. Melalui kematian Yesus, beban dosa telah Ia angkat dari kita. Melalui kuasa kebangkitannya, kita menjadi anak-anak Allah. Umat Tuhan, mari kita bersukacita. Haleluya! Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita atas Allah yang hidup. Bersoraklah bagi Sang Juru Selamat. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kematian bukan akhir dari karya Kristus. Kekristenan tidak memuja kematian Yesus, tidak pula memuliakan penderitaan. Melalui peristiwa kebangkitan, maka seluruh karya Yesus perlu dilihat dari perspektif kebangkitan. Yesus yang dibangkitkan menunjukkan bahwa Ia yang hidup menghendaki para murid untuk memperjuangkan kehidupan, seperti yang dinyatakan dalam Lukas 24 ayat yang ke-5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus dengan berjuang memilih untuk hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya dalam karya kita sehari-hari. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Tinggikan mau kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya.
Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita. Ya Tuhan, dalam kebangkitan Yesus dari kubur, Engkau memberi kami kepastian akan kuasa-Mu, melepaskan kami dari dosa dan kematian kekal, serta membarui hidup kami. Kami mengakui bahwa kami kerap kali khawatir dan takut. Kami terpaku pada ego kami dan meragukan kuasa-Mu yang membarui segala ciptaan. Ampuni kami karena iman kami yang lemah. Beri belas kasih-Mu atas kelemahan dan kekurangan kami. Bangkitkan kami dari kematian akan dosa, sehingga kami beroleh sukacita kehidupan bersama Kristus dalam kebangkitannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan proklamasi Paskah Kristus secara bersautan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus yang bangkit, kuasa kebangkitannya telah mengalahkan ketakutan kita. Kristus sungguh hidup. Umat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita Paskah yang menegaskan pengampunan dosa bagi kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 40a dan 43 demikian. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita Paskah yang menjadi anugerah bagi pengampunan dosa kita. Kristus bangkit, maut tak berkuasa atasnya. Terpujilah nama Tuhan. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Lilin Paskah yang kita nyalakan ini menjadi simbol bagi kita agar terus dapat berjalan dalam terang dan kasih Tuhan, serta menjadi terang bagi sesama yang berada dalam kegelapan dunia. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu
Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam sukacita Minggu Paskah ini, kami bersama rindu firman-Mu sungguh-sungguh memampukan kami hidup dalam semangat Paskah. Karena itu berikan kami kekuatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh-Mu yang kuduslah yang akan memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita didasarkan pada kesaksian Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu
Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Paskah ini dengan sukacita dan menyatakan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengawali perenungan kita pada hari Minggu Paskah ini, mari kita saksikan bersama sebuah cuplikan video tentang kisah yang inspiratif dari seorang bocah bernama Caleb Howard dalam menghadapi tantangan kematian yang hampir saja merenggut nyawanya karena kecelakaan yang tragis. Kita saksikan bersama. We didn't have any idea what kind of an experience we were going to have. When we went into the room with Colonel, it was a real boost. Yeah, are you gonna give him a hug with your leg too? Oh, that's good.
It was about a month after that first visit when we got to really play with Colonel again. When the animal comes in, we're not in a hospital environment anymore, we're in a play environment. Yeah, what did you think of Colonel? Awesome. Awesome, huh? Bagaimana kita tadi melihat ternyata perjuangan seorang Caleb Howard setelah kecelakaan yang bukan hanya menghancurkan otaknya, sehingga kecelakaan yang sangat tragis itu hampir mengambil nyawanya. Kita bersama menyaksikan perjuangan yang dinyatakan oleh tim medis untuk mengupayakan kesembuhan seorang Caleb Howard, anak usia 6 tahun yang saat itu harus berjuang dengan tantangan kecacatan seumur hidup kalau dia bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana bukan hanya ayahnya, tetapi keluarga besarnya yang terus mengupayakan supaya Caleb Howard bisa mengalami pemulihan, setidaknya melewati masa krisis yang mengancam nyawanya. Kecelakaan tragis keluarga Howard 2007 itu telah merenggut istri dari Howard dan juga anak-anaknya, bahkan ada anak adopsinya. Hanya Caleb yang saat itu bisa bertahan. Tapi bagaimana kita melihat ketika Caleb diupayakan untuk tetap bertahan di tengah-tengah tantangan yang saat itu tidak mudah. Sampai akhirnya keluarga mendatangkan terapi khusus dengan seekor anjing Golden Retriever dibawa pertama kali mengunjungi Caleb di rumah sakit. Karena dia memang jenis anjing terapi, maka ketika pertama kali melihat Caleb, langsung anjing Golden Retriever yang bernama Kolonel itu mengibas-ngibaskan ekornya, memberikan daya tarik tersendiri bagi Caleb. Sehingga saat itu Caleb menunjukkan reaksi otaknya yang menunjukkan bahwa dia menanggapi akan goyangan ekor dari anjing Golden Retriever Kolonel tersebut. Dan kunjungan demi kunjungan akhirnya membuat mereka semakin akrab dan dekat. Bagaimana dalam setiap sesi terapi ditunjukkan oleh Kolonel anjing Golden Retriever itu untuk bisa mendampingi Caleb dengan segala keberadaannya. Dan saat itu ternyata menjadi bagian yang terus-menerus memulihkan seorang Caleb dari tantangan kecacatan seumur hidupnya. Dan ternyata sesi-sesi terapi di rumah sakit mendatangkan pemulihan untuk seorang Caleb dari cedera fatal, dari kecelakaan tragis yang dialaminya. Bahkan kecelakaan tahun 2007 itu akhirnya dirilis kembali oleh beberapa
narasumber untuk menunjukkan seorang Kaleb bertahan. Seorang Kaleb bisa melewati masa kritisnya dan menegaskan bahwa seorang bocah 6 tahun yang kecelakaan itu sungguh hidup dan bisa bertahan hidup. Dan yang paling menarik justru perjuangan seorang ayah yang penuh pengharapan bagi kehidupan putranya dinyatakan dengan pantang menyerah mencoba berbagai hal demi pemulihan anak yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana justru di tengah-tengah tantangan, justru kematian yang akan segera menyatakan bahwa Kaleb tidak bisa bertahan, tapi justru bagaimana tim medis dan terutama ayah dari Kaleb menunjukkan bagaimana dia tetap memiliki pengharapan bagi kehidupan putranya. Dan itu yang bersama-sama menyemangati bukan hanya ayah Kaleb, tapi juga seluruh keluarganya dan juga tim medis yang ada di rumah sakit untuk terus mengupayakan pemulihan Kaleb sampai pulih sepenuhnya. Dan itulah sebuah tindakan yang sangat-sangat berani untuk hidup, bukan membiarkan diri jatuh dalam kehilangan semangat dan akhirnya menyerah dengan keadaan. Dan bukankah ini yang juga mau kita hidupi? Bahwa semangat Paskah Kristus tahun 2022 ini boleh nyatakan dengan berani hidup. Berani hidup mau menunjukkan sebuah moto dari kemenangan Kristus. Berani tidak sama dengan nekat, berani lebih dari sekedar semangat yang serius, tapi berani merupakan sebuah kekuatan untuk terus berjuang. Dan ini yang mau kita hidupi dalam Paskah Kristus yang kita rayakan tahun 2022 ini. Justru pada peringatan Paskah kita bersama mau melihat bahwa pada peristiwa Paskah pertama kali dinyatakan dalam pembacaan Injil bagaimana kisah perempuan-perempuan pemberani di tengah tantangan kekecewaan dan kesedihan. Tapi bagaimana perempuan-perempuan itu melangkah, melanjutkan hidup. Meskipun mereka baru mengalami peristiwa yang sangat mengecewakan, yang sangat menyedihkan. Tapi dilukiskan dengan sangat tegas dalam kesaksian Injil Lukas pasal 24 ayat 1 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ada sebuah perencanaan. Berarti mereka tidak membiarkan diri terus dalam segala kesedihan, dalam segala kekecewaan. Mereka ingat untuk melakukan sesuatu, betul. Pergi saat itu ke kuburan memang sebagai sebuah tindakan ritual bagi orang Yahudi. Tetapi ketika dinyatakan pagi-pagi benar, menunjukkan ada keseriusan untuk berjuang, ada semangat yang dinyatakan oleh perempuan-perempuan itu untuk berjuang. Meskipun kita tahu bersama dalam pembacaan Injil Lukas tadi, ketika mereka sudah melewati kekecewaannya, melewati kesedihannya, berjumpa dua sosok orang yang berpakaian berkilau-kilauan, menegaskan kembali akan berita Paskah, pesan yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Lalu sekembalinya mereka dari kuburan membawa berita yang penuh dengan sukacita itu, disambut
justru dengan tindakan yang di luar dugaan. Tentu perempuan-perempuan itu tidak pernah mengharapkan bahwa ketika mereka datang, tapi apa yang mereka nyatakan diabaikan. Bahkan Injil mencatat tidak dipercaya. Seperti apa tindakan yang tidak dipercaya? Bukan saja mungkin ditanggapi secara sinis, bisa jadi juga apa yang diucapkan oleh mereka ditanggapi dengan hinaan. Memang Injil tidak mencatat secara detil apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Tetapi Injil hanya mencatat sebuah kalimat yang menegaskan bagaimana justru penolakan itu dinyatakan oleh para murid. Di ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka, yaitu para murid Yesus, perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan dari para perempuan tadi, seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh bisa jadi perempuan-perempuan itu melihat peristiwa itu sebagai peristiwa yang menyakitkan. Betapa tidak, mereka selalu bersama-sama. Lalu ketika mereka membawa kabar, ingat loh Tuhan pernah bilang dia akan bangkit dan memang kuburnya kosong. Lalu tidak dipercaya oleh sahabat-sahabat mereka sendiri. Orang-orang yang dekat dengan mereka, yang selalu bersama-sama dengan mereka. Peristiwa ini bisa jadi sangat menyakitkan untuk perempuan-perempuan tadi. Tetapi bagaimana justru perempuan-perempuan tadi terus mau menyatakan berita kebangkitan. Injil memang tidak mencatat apa reaksi perempuan-perempuan itu. Karena hal itu memang menjadi tidak penting lagi. Karena selanjutnya nanti kita akan bersama-sama membaca dan mendengar bagaimana berita kebangkitan ini akhirnya menguatkan dan meneguhkan iman para murid. Meskipun pada awalnya hanya para perempuan-perempuan saja yang memegang berita Paskah Kristus. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berani hidup karena Yesus hidup yang mau kita hidupi dalam tema Paskah kita tahun ini justru bersama-sama mau menantang kita. Bahwa semangat kematian itu selalu menggoda kita. Kita selalu digoda dengan semangat kematian yang mau membuat kita lebih mudah menyerah. Untuk lebih memilih putus asa, untuk memilih sedih, untuk memilih takut, untuk memilih gelisah, untuk memilih kecewa, memilih marah, atau memilih sinis, bahkan memilih bersikap menghina, menjelekan, dan mengabaikan. Itu justru semangat kematian yang harus kita lawan. Justru semangat kematian itu yang saat ini memang terus tumbuh subur dengan tindakan dan perilaku kejam bahkan tidak manusiawi yang akhirnya membuahi semangat kematian. Berita Paskah mau menegaskan kepada kita untuk membangun keberanian hidup. Suatu keberanian yang mau dinyatakan saat menjalani hidup dengan semangat berjuang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau mulai dengan menghargai sesama kita sebagai tanda bahwa semangat kebangkitan itu justru ada. Kita mau belajar melihat hal-hal positif dari sesama kita, bahkan melihat hal-hal positif dari berbagai peristiwa dan pengalaman kehidupan kita. Dan kita mau melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Itulah berita Paskah, itulah keberanian hidup yang mau kita sebarkan pada peristiwa Paskah Kristus. Karena itu, mari kita nyatakan keberanian hidup karena Kristus sungguh-sungguh hidup.
Kita mau nyatakan keberanian hidup, bukan menjadi orang yang nekat, bukan menjadi orang yang hanya semangat doang sesaat lalu udah gitu gampang menyerah lagi. Kita mau tunjukkan bahwa kita berani karena kita memiliki kekuatan Kristus untuk berjuang dalam kehidupan ini, supaya perjuangan kita dinyatakan dalam semangat menghargai, melihat hal-hal yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mohon Paskah 2022 ini masih dalam suasana pandemi yang akan menuju kepada endemi. Kita bersama mau berjuang supaya berani hidup karena Yesus hidup sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan menguatkan kita untuk menyatakan keberanian, dan Tuhan juga yang kita muliakan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darahnya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku. Karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menghidupi berita Paskah, bahwa kami berani hidup karena Yesus hidup. Mampukan kami melawan godaan-godaan kematian yang sering kali membuat kami terjebak dalam keputusasaan, dalam sikap menyerah, dalam rasa takut dan kegelisahan, bahkan kesedihan, bahkan berlarut-larut dalam kekecewaan dan kemarahan. Berikan kami kekuatan dalam perjuangan untuk menghargai sesama kami, meskipun dalam segala perbedaan yang ada. Berikan kepada kami keberanian, semangat dalam Paskah-Mu untuk belajar melihat hal-hal positif dari sesama kami, bahkan dalam segala peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Serta mampukan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk sesama kami, teristimewa orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang di dekat kami. Sehingga berbagai kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif tersebut memampukan kami hidup dalam semangat Paskah Kristus yang mau terus menuntun kami dalam perjuangan yang berani. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan perjuangan gereja-Mu, teristimewa umat-Mu, untuk terus menyatakan keberanian hidup karena Yesus hidup. Karena itu kami bersama berdoa bagi kehidupan kami bergereja di GKI Pasir Kaliki. Tuhan menolong dan memampukan kami, baik kami selaku majelis jemaat, kami selaku aktivis, bahkan umat-Mu yang ada, yang digembalakan dalam hidup bergereja. Kami dikuatkan untuk melawan godaan semangat kematian yang mau menghancurkan hidup persekutuan kami. Tapi kami bersama mau berjuang, menghidupi keberanian di dalam hidup bersama Kristus yang senantiasa mau menyatakan kebaikan dalam hidup berjemaat dan juga dalam hidup kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi.
Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup gerejamu dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah berjuang, entah itu berjuang dalam pemulihan kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, berjuang karena usaha dan pekerjaan, berjuang untuk relasi kehidupan berkeluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, maupun relasi menantu mertua. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami bersama juga mau menyerahkan setiap doa-doa kami, baik yang terkatakan maupun terselip dalam relung hati kami. Dalam segala kebaikan Tuhan, kuatkan kami untuk mengerti jawaban doa yang Tuhan mau nyatakan. Karena kami mau menaikkan semua doa-doa permohonan kami hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengajarkan kami berdoa Bapa kami dengan bernyanyi. Marilah kita mengucap syukur dengan dilandasi Mazmur Daud dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sukacita kami saat ini diungkapkan dengan rasa syukur melalui persembahan yang telah kami persiapkan dengan penuh kerelaan. Sukacita akan kebangkitan-Mu dan penyelamatan atas kami dari dosa tidak sebanding dengan apa yang dapat kami haturkan. Namun kami mau belajar untuk memberi hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan-Mu. Sebagaimana yang telah Yesus teladankan bagi kami melalui kematian di kayu salib dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Terimalah kehidupan kami dan layakkan agar seluruh hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, kembalilah sebagai saksi-saksi yang Yesus telah pilih untuk mengabarkan bahwa Ia telah bangkit dan engkau pun telah dibangkitkan bersamanya. Jangan mencari Dia di antara orang mati, namun bersukacita dan bergembiralah karena keselamatan yang daripadanya. Dan kiranya Allah membangkitkanmu dari segala hal yang menjatuhkan dan menguburkanmu. Dan biarlah Yesus memanggilmu dan berjalan bersamamu di dalam kehidupanmu. Dan kuasa Roh Kudus kiranya menguatkanmu untuk segala kebaikan di dalam hidupmu dari kini sampai selama-lamanya. Amin.